kemudian monitoringnya, saya rasa sudah kita lihat dari sisi data yang sudah masuk ya. Baik. Saya rasa itu Pak Febri secara singkat mungkin bisa tergali nanti ketika kita diskusi ya. Ya, baik Pak. Izin Pak Riko sebelum nanti yang ada resen, saya ingin memastikan nanti di kolom chat ada yang bertanya, apakah ini berarti menginput 2 kali? Nanti mungkin dari teman-teman Bamda bisa membantu tenaga ininya. Apakah nanti teman-teman daerah akan menginput 2 kali dengan web monitoring aksi dan juga SID, laporan BPS? Itu gimana Mas Riko? Halo Mas Riko, gimana? Halo Mas Riko, masih mute ya? Halo Pak Riko? Mungkin mesti di mute Pak Riko itu. Ya, mohon maaf. Bagaimana tadi Pak Febri? Ya, Itu ya silakan Pak Febri. Oh ya, ya Pak Riko, saya mengulangi ya. Tadi ada pertanyaan di kolom chat. Apakah berarti teman-teman di daerah itu mengisi 2 kali? Yang pertama itu web aksi Bangda, dan yang kedua adalah form TPS pelaporan. Baik, saya mungkin mohon dibantu juga nanti dari Bapak Ibu di Bangda, karena saya belum melihat ya detail isian di web Bangda seperti apa gitu. Tapi ini sebenarnya penterjemahan lebih lanjut yang sudah kita lakukan sebenarnya selama ini 2022 begitu. Kalau dulu Bapak Ibu melaporkan lewat Excel gitu ya. Nah, kesulitan bagi kami Excel itu ternyata ada bervariasi formatnya masuk ke dalam drive kita gitu ya. Ada yang Excel, betul-betul Excel, ada yang Excelnya sudah di PDF-kan, ada juga Excel sudah PDF kemudian hasil scan gitu ya. Kemudian kami kesulitan menarik datanya. Nah, tools ini sebenarnya tidak merubah secara substansi tidak merubah itu, tapi hanya merubah cara melaporkannya saja. Excel kita ganti menggunakan pelaporan ini. Nah, terlepas nanti ada terkesan input 2 kali, ini saya mohon bantuannya karena ini di luar pengetahuan saya seperti apa pengisian di web Monef Bangda gitu. Mungkin itu Pak Febri, tapi mudah-mudahan tidak mohon bantuan ya, mudah-mudahan tidak redundant, mudah-mudahan. Tapi saya mohon klarifikasi juga dari teman-teman negeri. Ya, Pak Emir, apakah bisa membantu dari Kemendagri? Halo Pak Emir? Dari Biro Kesra Provinsi Jawa Barat. Halo? Baik, mungkin kita keep dulu ya sebelum nanti kita ke Kemendagri. Tadi sebenarnya Pak Im sudah bergabung, tapi kayaknya beliau lagi, kayaknya sudah nggak bergabung nih. Karena diskusi terakhir dengan teman-teman Kemendagri ini sebenarnya justru melengkapi ya, sekalipun nanti memang dengan 2 aplikasi berbeda, tapi Bapak Ibu nggak perlu mengirim Excel-nya lagi gitu ya, tapi cukup mengisi laporan indikator sebagai lampiran yang disiapkan oleh PPS Pusat ya, tadi yang Mas Iko sampaikan. Baik, nanti sambil menunggu dari teman-teman Mendagri, saya ke Pematang Siantar dulu yang raise hand, silakan Ibu. TA, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Ini terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Riko Kurniawan ya Pak ya. Ini terkait laporan TPPS. Jadi tadi kalau saya tidak salah, mohon dibantu. Tadi ada disampaikan terkait pengisian datanya. Jika tidak ada ditemukan datanya atau tidak lengkap, maka diisi dengan minus 95 kali ya Pak ya. Iya. Nah, jika di kolom rencana atau apa tadi enumerator dengan numeratornya, realisasi dan rencananya itu misalnya diisi minus 99, kemudian minus 99, di capaian tadi saya lihat 100% jadinya hasilnya, bukan NAN. Jadi artinya seperti ini, saya ingin tanyakan ke Bapak, jika dia capaiannya jadi 100%, seolah-olah kegiatan itu ditemukan datanya, kalau menurut pemahaman saya, mungkin pemahaman saya yang kurang atau seperti apa, saya mohon diberikan petunjuk. Jadi seolah-olah kabupaten kota itu melaksanakan kegiatan itu, datanya ada diperoleh, dan ada hasilnya karena capaiannya menjadi 100%. Tapi kalau seandainya tidak kita isi, capaiannya tetap NAN, berarti memang itu data tidak ditemukan ataupun tidak dilaksanakan kegiatan tersebut di kabupaten kota tersebut. Itu kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, terkait dengan laporan ini. Ini kan laporannya langsung di Aksi Bangda ya Pak ya. Ini sudah sistem link kayaknya. Jadi kalau dia sudah link nanti di Aksi Bangda, apakah harus ada lagi dilaporkan uploadan yang ada lembar pengesahannya atau hanya kita isi yang link ini aja? Kemudian yang terakhir itu tadi ada teman saya juga yang titip pesan bahwasanya jika ada memang format Excel-nya, mohon kami di-share-kan yang format Excel-nya juga karena dari materi yang disampaikan ini semuanya panduannya PDF, kemudian dia yang link dan tidak ada yang Excel-nya. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya Pak, mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung dijawab Pak Riko sebelum Baik, terima kasih Pak Febri. Pertama, betul, jadi isian min 99 ketika dia dibagi dengan angka min 999 juga akan menghasilkan 100%. Nah, tapi untuk analisis kami Bapak Ibu tidak melihat langsung persentasenya. Kita akan meng-cleaning dulu datanya. Dari data yang masuk itu tentu tidak langsung kita percaya itu gitu ya. Kita akan lihat yang min 99 nanti akan kita lakukan cleaning. Datanya ditarik dulu ya untuk kebutuhan analisis dan visualisasi. Yang min 99 akan kita exclude ya. Kita tidak akan langsung menilai persentase yang terhasilkan dari hasil kalkulasi. Nah, kita lihat juga angka yang memang terinput di sini itu seperti apa. Nah, gitu pertama Bu Rinda. Yang kedua terkait dengan pelaporan lembar pengesahan, saya rasa tetap berjalan seperti sedia kalanya begitu ya Bu ya. Jadi ini kita hanya mengupgrade menyesuaikan sebenarnya, improve pelaporan Excel lalu yang tersampaikan melalui metode upload. Nah, Excel kemudian bagi kita akan sedikit kesulitan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Nah, jadi pelaporan naratif yang diupload ke web Aksi Bangda yang di mana ada lembar pengesahannya itu tetap dilakukan. Kenapa perlu lembar pengesahan? Karena kami meyakini bahwa data yang tersampaikan itu sudah di-acknowledge ya atau sudah diketahui oleh TPPS di wilayah tersebut. Sehingga perlu lembar pengesahan bahwa angka yang keluar itu memang sudah disepakati oleh TPPS ya, bukan secara personal atau satu lembaga saja, tapi disepakati oleh tim bersama bahwa itu angka yang keluar dan disampaikan kepada melalui media pelaporan gitu. Nah, yang ketiga terkait dengan Excel-nya, sebenarnya ada, kami sengaja tidak menyediakan Excel dan membuatkan dalam bentuk format PDF untuk mudah dibagikan, artinya diisi langsung gitu. Tapi kalau memang dibutuhkan Excel-nya,
kita akan upload ke dalam panduan. Ya. Nah, itu tidak menjadi masalah ya. Tapi pelaporannya nanti tetap melalui tools ini gitu. Jangan disampaikan Excel melalui upload saja, tapi tetap dilaporkan di sini. Begitu kira-kira Bu Rinda tadi ya. Mohon Baik, izin. Pak. Terima kasih ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Di-share aja yang Excelnya juga. Excelnya ya, baik. Kita akan sediakan. Ya, Pak. Terima kasih. Izin, Pak. Kaltim Pak, Assalamualaikum Kaltim. Baik, Waalaikumsalam. mohon izin Pak, sebentar nih yang raise hand dulu, silakan Pak Kaimudin. Ya, terima kasih Pak. Ya, dari Pak Riko tadi yang dipaparkan terkait dengan indikator-indikator itu kan ketika itu di collab sebenarnya di level lapangan kan dibutuhkan tanggung jawab di masing-masing perangkat daerah atau PD terkait, dan saya lihat di sini tuh kan tidak kelihatan itu siapa yang akan mengisi indikator ini. Itu mungkin diperlukan Pak Riko. Baik. Ya, sehingga nanti di level lapangan itu secara teknisnya pengalaman yang lalu itu kan di level kabupaten itu mengisi bahwa indikator ini ditulis lagi catatan di ujungnya bahwa OPD ini yang perlu mengisi. Mungkin di format ini perlu itu di situ Pak, sehingga terang kita enak di dalam mengkoordinir tentang OPD yang terkait yang mengisi dari setiap indikator yang telah disediakan. Saya kira begitu untuk saya Pak. Baik. Ya, makasih Pak. Baik. Langsung ya Pak Febri ya, izin ya. Baik, Pak Kaimudin, terima kasih masukannya atau pertanyaannya. Saya rasa ini penting, betul begitu Bapak Ibu. Jadi beberapa indikator ini kan tersebar di beberapa instansi atau OPD gitu ya, atau SKPD terkait begitu. Nah, di sini di laporan ini kita tidak cantumkan secara detail Bapak Ibu ya, karena nanti akan jadi banyak gitu ya, kesannya jadi banyak ya, walaupun sebenarnya dia sedikit. Jadi akan jadi banyak karena adanya penjelasan lebih detail tentang indikator. Lebih detail tersebut Bapak Ibu ini sudah dibahas oleh Bappenas ya sebagai penanggung jawab terkait dengan metadata. Di sini dijelaskan, Bapak Ibu bisa lihat juga di sini di panduan ini ya, di panduan pelaporan TPPS. Kemudian di dalamnya ada namanya metadata indikator. Nah, metadata indikator ini Bapak Ibu bisa lihat numeratornya siapa, kemudian DO-nya, kemudian jenis datanya, aktor kuncinya, kemudian sistemnya atau bisa jadi sumber datanya yang mana begitu. Nah, beberapa bisa di state secara langsung ini dapat dari datanya dari mana, puskesmas gitu misalnya, atau puskesmas kemudian relate dengan dinas kesehatan dan seterusnya. Namun beberapa informasi kemudian kami ketika kami berdiskusi dengan teman-teman di daerah, ada beberapa data itu tidak seragam ya. Di daerah ini yang dinas A yang memprovide gitu ya. Namun di daerah yang lain di-provide dan mengacu kepada yang dilaporkan oleh dinas yang lain. Sehingga ini kita menjadi acuan bersama apa yang ini umum saja ya, umum yang dirumuskan oleh bersama dengan Bappenas dan beberapa kementerian lembaga terkait untuk menerjemahkan ini. Begitu Pak Kaimudin, jadi bisa dilihat nanti di dalam sini ya, datanya dari mana. Kemudian penanggung jawabnya saya rasa saya tidak bisa memutuskan indikator mana saja yang menjadi tanggung jawab untuk setiap dinas. Saya tidak bisa memutuskan. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu dan bisa memberikan masukan, dipersilahkan begitu ya. Karena ini mungkin di luar kemampuan saya juga mengidentifikasi secara detail indikator ini berada di OPD atau SKPD terkait begitu. Saya rasa begitu Pak Kaimudin respon dari saya. Terima kasih Baik. Pak Febri. Ya, baik, terima kasih. Izin ya sebelum lanjut ke yang resen, saya kembali dulu ke Kemendagri. Pak Emir sudah bergabung? Sudah bergabung Mas Febri. Pak Emir, tadi ada pertanyaan sebenarnya mirip-mirip yang di kolom chat itu.
bahwa apakah ini jadi kerja dua kali teman-teman daerah atau mengisi web aksi Bangda dan juga mengisi form pelaporan TPS ini. Silakan tanggapannya dari Pak Emir. Oke. Jadi begini, kalau teman-teman daerah sudah mengisi dalam bentuk offline ini, tinggal dicetak dalam bentuk PDF, langsung diunggah di web aksi Bangda. Jadi cukup satu kali mengisi secara online, kemudian dicetak dalam bentuk PDF, kemudian diunggah. Jadi tidak mengisi dua kali, hanya untuk mengunggah. Mengapa perlu diunggah? Karena kita memang menyepakati ada surat edaran dari BPKBN yang ditindaklanjuti oleh radiogram dari Kemendagri. Nah, itu perlu mengunggah ke web aksi Bangda. Kemudian juga sebagai fungsi monitor untuk seluruh KL, karena web aksi Bangda ini diakses oleh seluruh KL. Demikian Pak Febri, Mas Febri, saya kembalikan. Baik Pak, mudah-mudahan bisa membantu ya, bisa menjawab teman-teman sekalian. Silakan dari DKI, Mbak Dini, yang resen. Baik, terima kasih. Izin saya mau bertanya Pak. Yang pertama, kan di sistemnya itu tadi kan sederhana seperti itu ya. Tapi mau tanya apakah ada user dan akun? Karena kan tadi sepertinya kalau saya lihat sekilas, semua bisa mengakses ya, apa tadi hanya karena aksesnya dari PPS pusat atau nantinya semua daerah itu sama aksesnya gitu. Apakah tidak ada kekhawatiran bukannya sengaja ya, misalnya ada mengotak-atik laporan wilayah lain, itu apakah sebaiknya tidak ada user dan password. Kemudian yang kedua, untuk data provinsi, tadi kan kita misalkan mengisi kabupaten kota dulu semua datanya, apakah untuk data provinsi otomatis terakumulasi gitu ya, misalkan indikator-indikatornya itu samakah? Kalau tahun lalu itu seingat saya laporan yang tingkat provinsi dengan kabupaten kota itu beda Pak. Provinsi hanya sedikit pembagiannya. Untuk tahun ini apakah sama? Kalau sama indikatornya apakah terakumulasi langsung? Jadi yang lampiran provinsi ini menunggu kelengkapan dari kabupaten kota. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk laporan narasi, tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan sistematikanya. Namun apakah ada format baku lebih detailnya? Kalau nggak salah tahun lalu itu sebelum keluar format laporan TPPS yang Excel itu, Kemendagri juga mengeluarkan format Microsoft Word ya. Nah itu sudah lebih detail lagi gitu. Apakah tahun ini ada yang seperti itu atau hanya tadi sistematikanya saja? Kemudian yang terakhir, apakah laporannya ini beneran deadline 1 Juli seperti yang di undangan radiogram ini ya, karena kalau tadi kita lihat indikatornya walaupun hampir sama dengan yang tahun lalu, tapi karena tahun lalu hanya persentase mungkin lebih simpel dan ini juga mekanismenya lebih sulit. Kami di tingkat provinsi misalnya perlu mensosialisasikan atau melakukan bimbingan teknis lagi ke wilayah-wilayah, apakah deadline-nya bisa digeser seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, ini ada 4 pertanyaan ya. Nanti lihat kesanggupan Mas Riko menjawab semua. Silakan Mas Riko. Ya, beberapa mungkin bisa dijawab oleh Pak Hipin ya, mohon izin pimpinan. Baik, terkait dengan akses ya Bu. Jadi sebenarnya tadi itu nggak bisa diakses, nggak bisa diedit datanya. Itu dibatasi. Jadi hanya yang admin saja yang bisa mengedit datanya. Jadi tadi yang dilihat monitoring itu hanya melihat data, tidak ada kemampuan mengedit maupun menghapus. Memang sengaja kita memang tidak berikan, jadi tidak ada akun. Jadi ini di entry, kemudian kita akan validasi. Kemudian mekanismenya akan memvalidasi. Sengaja hal ini kita gunakan gini. Sedianya memang kita akan buat satu mekanisme sistem informasi tersendiri ya memang gitu ya idealnya. Tapi kita bergaining dengan waktu yang singkat gitu ya. Waktu yang singkat, kemudian indikator yang cukup dinamis. Artinya dinamis dalam artian perlu ini apakah masuk gitu ya, kemudian ada perubahan gitu. Nah ini tools inilah yang kita pilih saat ini untuk pelaporan. Jika ini sudah artinya sudah stabil dan kita belajar dari
dari pengalaman semester 1 ini bisa jadi ke depannya kita akan migrasi ke sebuah mekanisme yang memang sebuah aplikasi sendiri begitu ya. Tapi itu butuh waktu. Tapi yang Ibu khawatirkan tadi datanya bisa diedit orang, ya, ada yang iseng ya. Itu mudah-mudahan tidak ya. Kita coba lihat ya. Kalau monitoring tadi yang kalau kita buka monitoringnya, jadi hanya memiliki kemampuan melihat ya. Jadi tidak ada kemampuan untuk mengedit ya. Jadi kecuali datanya di-download dulu kemudian diedit ya. Tapi di sini nggak ada kemampuan untuk merubah. Tidak ada kemampuan untuk merubah, tapi melihat data bisa. Ya, mudah-mudahan ya memang kayaknya juga nggak ada juga kemampuan ya. Jadi ada juga yang mudah-mudahan nggak iseng ya. Tapi memang tidak akan bisa di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan waktu pelaporan, saya rasa Pak Ipin yang berwenang menjawab ya. Yang kedua terkait dengan mekanisme detail naratif ya, mungkin Pak Emir mungkin bisa menjelaskan. Tapi setidaknya sudah disampaikan tadi yang di slide-nya Pak Arifin ya, Bu Dini tadi ya, di slide-nya Pak Arifin, konten naratif itu apa saja begitu ya. Itu secara detail nanti bisa dirujuk lagi dari slide yang disampaikan oleh Pak Ipin. Tapi secara isi konten ya, substansi, sebenarnya tidak ada perubahan antara pelaporan lalu dengan yang sekarang. Yang perlu saya tekankan, yang berubah itu adalah mekanisme pelaporan Excel ya. Kita rubah by digital gitu ya. Jadi inputnya langsung di sini, atau kalaupun mau dibagi-bagi dulu ke dinas-dinas ya, kita siapkan print out-nya atau Excel-nya nanti sudah dibagi. Kemudian pelaporan setiap indikatornya dilaporkan melalui media ini gitu. Saya rasa itu Pak Febri. Terkait dengan bagian pelaporan, mungkin mohon izin Pak Ipin bisa memberikan responnya. Izin Pak, kalau yang tadi yang apakah laporan TPPS provinsi itu otomatis rekap. hasil Baik. Nah, untuk provinsi tadi sebenarnya Ibu singgung sebenarnya laporan provinsi biasanya lebih sedikit, betul gitu ya. Betul, karena tidak berubah ya dari yang lalu, karena sebagian besar rekapan dari kabupaten kota. Nah, ini kalau seandainya mekanismenya bisa apa namanya back and forth ya, paralel begitu ya. Jadi kita bisa monitor daerah atau kabupaten kota mana saja yang sudah masuk datanya begitu Bu. Nah, nanti Ibu bisa hitung. Sebenarnya kalau bisa langsung difilter di sini kan bisa langsung dihitung ya Jakarta begitu ya. Nanti tinggal direkap atau mau dianalisis lebih lanjut jika ada angkanya tadi yang missing, kemudian yang memang tidak tersedia datanya, lebih baik di-download dulu gitu ya. Kemudian dilakukan telaah lebih lanjut untuk wilayahnya sendiri gitu. Saya rasa ini sederhana sebenarnya, lebih kepada tahapan manajemen data. Begitu kira-kira. Meskipun secara teknis bisa kita rekap, tapi butuh waktu ya. Artinya dalam waktu singkat ini dengan keterbatasan ya, kita membuat menghitungnya, teman-teman provinsi menghitung dari monitoring ini dulu begitu. Pak Riko, mungkin Ya, Pak Riko? Silakan. Pak Riko? Silakan Pak. Ya, dari DKI tadi mungkin penekanannya lebih kepada ini Pak Riko, dua hal. Apakah provinsi itu merekap dari seluruh kabupaten kota, itu satu. Yang kedua, ada juga kan yang jadi tanggung jawab provinsi untuk mengisi oleh provinsi begitu. Betul. Jadi di samping merekap dari kabupaten kota, juga provinsi ada kolom-kolom yang harus diisi oleh provinsi, tidak diisi oleh kabupaten kota, kan poinnya itu Pak Riko ya. Saya kira itu pertanyaan dari DKI. Betul Pak, betul. Ya, ya betul. Seperti yang disampaikan Pak Ipin tadi ya, memang ada beberapa indikator yang memang menjadi tanggung jawab provinsi untuk mengisinya, begitu Pak.
dan beberapa rekapan dari kabupaten kota. Nanti bisa dilihat nanti di formnya provinsi ya. Karena sebagian besar persentasenya indikator-indikator itu adalah perhitungan dari kabupaten kota gitu. Dan ada beberapa indikator yang memang provinsi yang bisa menjawabnya begitu. Pak Febri, izin Pak Febri, saya tadi Iya. ada pertanyaan dari DKI soal pelaporan gitu ya. Kalau kita cermati dari Ranpasti, pelaporan itu paling telat itu tenggat waktunya 15 setelah kegiatan di semester, baik semester 1 maupun semester 2. Artinya bahwa untuk semester 1, pelaporan itu paling telat itu adalah 15 Juli. Begitu pula di semester 2 berarti paling telat adalah 15 Januari di tahun berikutnya. Kemudian, kenapa nih ada permintaan untuk dilaporkan sampai dengan 1 Juli. Ini saya sekali lagi atas nama Sekretariat Percepatan Pembangunan Pusat gitu dan kawan-kawan Satgas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa ada permintaan itu? Karena ada agenda di dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional yang akan diselenggarakan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Juli di Sumatera Selatan. Ada satu event yaitu rencana, ini masih rencana Bapak Ibu sekalian, sedang digodok oleh panitia. Itu ada temu TPPS dari seluruh Indonesia. Nah, pada tanggal 3 itu akan dipaparkan hasil pelaksanaan percepatan penerus stunting di semester 1. Itu tanggal 3. Nah, kami berharap sampai dengan tanggal 1 dilaporkan saja gitu ya. Nanti kami punya waktu 1 hari, yaitu di tanggal 2, untuk mengolah dan menganalisa. Kemudian pada tanggal 3 akan kita paparkan di forum temu TPPS di rangkaian Hari Keluarga Nasional. Mohon maaf. Sampai hari ini, itu masih sedang kita bahas tentang mekanisme segala macamnya soal event itu, tentang temu TPPS itu. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, laporan yang sesungguhnya, laporan nanti itu tetap di tanggal 15, tapi kami minta di tanggal 1 itu ada yang dilaporkan seperti itu, sehingga tidak memaksakan seluruhnya itu harus sampai tanggal 1, sampai dengan tanggal 1, tetapi sampai tanggal 1 itu sudah seberapa yang bisa kita bahas, yang kita bisa laporkan. Syukur-syukur beberapa provinsi atau kabupaten kota bisa menyelesaikan sampai dengan tanggal 1. Tetapi kami juga tidak harus menuntut itu karena aturannya Ranpasti yang sudah menjelaskan tadi itu adalah di bab, kalau salah itu di bab berapa itu, di bab 10 kalau tidak salah, bab 4. Bab 4 di butir D itu mengatakan bahwa semester pertama bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada tanggal 15 Juli. Seperti itu. Sehingga kami berharap di tanggal 1 itu sudah ada laporan yang bisa kita diskusikan pada tanggal hari event nasional. Seperti itu Bapak sekalian. Itu barangkali Pak Febri. Baik Pak Ipin, terima kasih Pak. Tambahan tadi ya Mbak Dini ya dari Pak Ipin, kenapa tanggal 1 Juli. Kemudian beberapa pertanyaan dari kolom chat kan bisa dijawab oleh Pak Riko tadi ya, dia menanyakan kenapa nggak dalam satu web saja, kenapa dalam satu sistem saja. Jadi memang ini butuh waktu Bapak Ibu sekalian. Dengan waktu yang sangat singkat, kebetulan Pak Riko juga bergabung bulan Maret, kita dituntut ya bisa menghimpun laporan dalam satu bentuk yang sama. Sementara proses pengintegrasian dengan Kemendagri dan BKB itu juga butuh waktu. Mudah-mudahan tadi sampaikan Pak Riko, pembelajaran buat kita sehingga kedepannya bisa lebih cepat dan bisa lebih mudah, lebih simpel. Kira-kira seperti itu ya, saya menambahkan saja. Silakan Pak Firman dari Pasir, silakan Pak Firman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, menindaklanjuti dari laporan TPPS, ini khususnya kami dari Pasir, Kalimantan Timur Pak. Kalau merujuk dari tahun kemarin, khususnya tahun 2022 ini kan kita ini sebenarnya di laporan TPPS ini kan ada kurang lebih ada 103 indikator. Yang mana setelah kita pilah-pilah ini yang terlibat di dalam pengisian ini ada sekitar 10 OPD ya. Terbanyak ada Dinas Kesehatan sekitar 42 indikator, disusul Dinas Kabin sekitar 33 indikator, disusul oleh Dinas Sosial ini kurang lebihnya 10 indikator, dan terkecil ada di Dinas PUPR sama Dinas Pertanian, kurang lebih ini ada 1 indikator yang
merupakan gabungan dari Perpres 72 dan Ranpasti. Dan gini Pak, ini kan otomatis nanti sudah bergeser Pak dari kemarin yang Excel, kita sudah masuk ke aplikasi Pak. Apa masih sama Pak ini indikatornya ini Pak, terkait dengan apa ya, jumlahnya? Kalau jumlahnya sama, otomatis nanti kan OPD-nya juga kurang lebih sama, ada sekitar 10 OPD yang terlibat. Pertanyaan kami begini Pak, dengan adanya 10 OPD yang terlibat di dalam pengisian Ranpasti dan Perpres 72, ini apa enggak sebaiknya nanti ada semacam SK walidata Pak ya, terkait dengan OPD. Ini yang pertama untuk mempermudah memperkenalkan tugas dan fungsi di masing-masing OPD pertama. Kedua adalah untuk pengendalian, sehingga nanti biar lebih chemistry di masing-masing OPD di dalam pengisian ini. Barangkali ini aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Firman. Silakan Pak Riko bisa ditanggapi. Baik, saya rasa mungkin Pak Ipin ya yang lebih berwenang menjawab ini terkait dengan wali data ya, Pak Ipin, bagaimana pengorganisasian di lapangan ya? Iya, kita memang berharap Pak Firman ya, seperti juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk juga waktu regional itu, kita berharap ada wali data yang memang mereka menjadi koordinator, kemudian menjadi penanggung jawab untuk keabsahan dari data itu, gitu, sehingga pembagian pekerjaan untuk laporan pencapaian percepatan penurunan stunting itu menjadi lebih efisien gitu, karena pembagian tugas untuk mengisi pelaporan itu disesuaikan dengan tupoksi dari dinas maupun atau dinas-dinas yang terkait, seperti itu Pak Firman. Nah, barangkali bagi yang belum itu juga kita harapkan segera mungkin ada wali data, plus paling tidak kalau yang belum itu ada lembar pengesahan itu mengindikasikan bahwa yang kita laporkan itu adalah sudah diketahui dan sudah disetujui oleh para dinas atau instansi terkait, seperti itu Pak Firman. Makanya pentingnya lembar pengesahan atau lembar persetujuan sebagai approval terhadap data yang di-upload atau data yang dikirimkan melalui instrumen ini. Saya kira itu Pak Febri. Terima kasih. Baik, mungkin sedikit menyinggung tambahan dari pertanyaan Pak Firman tadi. Ini datanya sama, secara umum sama Pak. Jadi tidak ada perubahan, bahkan sebenarnya ada pengurangan bahkan indikatornya dari Excel yang tahun lalu, karena kami mengidentifikasi ada sebenarnya beberapa isian itu yang memang diisinya di provinsi. Namun ada juga penyesuaian gitu ya, yang tadinya tidak masuk harusnya ini bisa tertangkap di kabupaten kota, kemudian ditambahkan ke sini. Secara angka ini saya belum hitung, tapi teman saya di ini sudah menghitung sebenarnya. Kalau tadi Bapak sebutkan angka exactnya 103, ini saya belum menghitung, tapi kurang lebih sama Pak yang dilaporkan begitu sesuai dengan Excel-nya. Jadi kalaupun diidentifikasi nanti OPD-nya mungkin tidak akan berubah juga terhadap penanggung jawab indikator itu atau yang memiliki data terhadap indikator itu. Begitu Pak Firman. Secara angka nanti terima kasih Pak. Sebentar Pak, terkait dengan wali data itu Pak, nanti sebenarnya yang lebih pas itu yang bertanda tangan adalah ketua TTPS atau bupati ya. Mohon sarannya. Ya, Pak Ipin mungkin. Saya tidak mungkin bukan Pak Bupati barangkali ya. Kalau di beberapa kabupaten kota itu kan Pak Firman ya, ada juga yang kepala OPD gitu Pak Firman ya, atau mungkin Pak Wakil Bupati yang dalam statusnya adalah sebagai ketua TPPS kan Pak Firman ya. Sementara Pak Bupati itu kan sebagai ketua pengarah, seperti itu. Tapi saya lihat sih di beberapa kabupaten kota itu kepala OPD Pak. Dalam hal ini juga ada kepala OPD KB sebagai misal dan seterusnya. Tapi itu menurut saya Pak tidak bisa kita seragamkan gitu ya antar satu kabupaten dan kabupaten yang lain. Silakan saja Pak. Yang penting wali data itu punya otoritas gitu, dan beliau bisa mengkoordinasikan soal data di dinas-dinas yang lain, seperti itu.
Nah, saya tambahkan juga yang satu itu Pak Firman ya, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Riko. Dari diskusi itu Pak Firman, indikator-indikator yang setahun kemarin dilaporkan itu terutama yang ada di pilar, saya lupa pilar 3 atau pilar 4 gitu, itu ada yang redundant gitu Pak dengan yang ada di spesifik maupun yang ada di sensitif. Nah, kemarin sudah kita saring yang redundant itu kita sisihkan gitu, tidak kita masukkan lagi di sana gitu. Kalau kemarin Pak Firman itu 102 itu termasuk yang redundant itu Pak. Ada banyak mungkin sekitar 7 sampai 9 indikator lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kemudian kita juga diskusi kemarin itu soal yang ada di spesifik maupun yang di sensitif itu datanya kan tetap pasti ada di daerah seperti itu Pak, tentang empati, kemudian tentang AC eksklusif dan sebagainya yang ada di 9 indikator lampiran A, yaitu di spesifik maupun yang di sensitif, yang 11 indikator itu juga kan ada di daerah gitu, tidak ada di tingkat pusat, sehingga itu juga menjadi bagian dari indikator-indikator yang kita mohonkan kepada kawan-kawan untuk diisi di sana di instrumen yang tadi dijelaskan oleh Pak Riko. Saya kira itu tambahan saya dari saya Pak Riko. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Firman. Saya lanjut dulu ke Pak Syahrul. Pak Syahrul silakan, tadi sempat resen ya terus. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kaltim. Ya, kebetulan kami sekretaris TPPS Provinsi Kaltim. Terima kasih juga Pak Firman dari TA kita di Pasir sudah memasukkan. Yang pertama Pak, kebetulan ini sharing saran. Kebetulan kami juga di posisi penilai untuk aksi Bangda. Jadi di aksi Bangda, kebetulan ini Pak. Jadi Pak Riko, salam Pak Riko. Salam Pak Sarul. Ya, jadi kalau untuk pengisian ini kami sudah dapatlah kita kalau kami dari sekretariat. Kemudian untuk uploadnya nanti posisinya kan di aksi Bangda. Kebetulan di aksi Bangda kami adalah salah satu OPD penilai untuk PK Bupati Wali Kota. Saya rasa untuk pengisian itu tidak ada masalah dari tim kami. Kami kebetulan Satgas juga ikut ini hari ini Pak Mas Darjon. Kemudian yang kedua tentang ini Pak. Yang kedua tentang sama dengan DKI Jakarta tadi, untuk masuk loginnya mungkin ada sedikit lah untuk pengamanan loginnya untuk menjaga Pak, karena kita kalau data ini memang data sih siapa saja bisa melihat, tetapi untuk analisisnya kan kita, tetapi untuk pengisiannya nanti kita menjaga. Itu saja mungkin sama dengan DKI tadi, diminta untuk keamanannya saja. Itu dari kami provinsi, insya Allah itu besok kita langsung arahkan ke pemerintah provinsi. Kami selaku pemerintah di Provinsi Kaltim, itu besok langsung kita share ini untuk teman-teman OPD, karena kita akan adakan rapat besok itu. Untuk pelaporan ini seperti kata Pak Firman tadi, berapa OPD itu terlibat dalam pengisian ini, karena OPD kami hanya salah satunya saja dan memang terbanyak dari Pak Firman tadi, Dinas Kesehatan lebih banyak untuk pengisiannya. Mungkin itu saja Pak, nanti kita lanjut ke diskusi selanjutnya, ini sharing saran saja. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti cuma sharing aja Pak ya. Ya, terima kasih Pak Syahrul. Bertemu lagi ya. Baik, Siap. kita lanjut. Kalau begitu Pak Sugeng dari Handoko, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Febri, yang terhormat Pak Ipin, Mas Riko, juga Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal ingin disampaikan. Yang pertama, mohon maaf tadi saya agak terlambat, mungkin juga kurang mendengarkan juga. Terkait dengan pelaporan, tadi kan kalau saya lihat ada 3 hal. Pertama, terkait dengan lembar pengesahan. 2, narasi. Dan ketiga adalah lampiran yang baru saja dijelaskan, tidak lagi bentuk Excel, tetapi masuk ke dalam aplikasi. Nah, apakah ketiga-tiganya itu langsung diupload bersamaan, ataukah boleh bertahap? Karena mengingat pengalaman yang lalu,
kalau lembar pengesahan itu mesti agak butuh waktu karena menyangkut kesempatan, waktu juga kesibukan Pak Bupati atau Pak Gubernur. Lalu narasi saya kira juga demikian butuh waktu juga. Namun tadi seperti sampaikan Pak Ipin, saya kira kalau memang ada yang dilaporkan menurut saya ya justru lampiran itu isinya. Yang ada 103 indikator tersebut. Sehingga kalau boleh menyarankan itu tidak berbarengan tetapi bisa bertahap. 115 ya. 115. Lalu yang kedua terkait dengan ini penjelasan definisi operasional. Jadi tadi kan memang baru menjelaskan tentang bagaimana mengisinya, tetapi justru kami yang di lapangan baik di provinsi maupun kabupaten. Kebetulan saya kemarin ketemu teman-teman dari Kabupaten Lampung Selatan, dari beberapa dinas OBDKP maupun dari Bapeda, karena kita sudah menyinggung untuk menyusun laporan TPPS, dan memang minggu lalu kami juga sudah mengorganisasikan bahwa laporan TPPS itu selambatnya akan disampaikan per minggu, dan itu komit di 15 kabupaten kota komit akan dilaksanakan pelaporannya di minggu pertama bulan Juli. Namun ini tadi kan ada harapan ya pada waktu Harganas sudah bisa ada bahan yang disampaikan. Nah, persoalannya adalah ada sejumlah indikator itu definisi operasional ini masih debatable gitu ya. Jadi ya sebutannya adalah definisi operasional, tetapi kok tidak operasional. Mengapa? Ternyata penafsirannya macam-macam. Jadi teman-teman berantem sendiri. Menurut si A begini, si B begini. Nah ini yang benar yang mana? Nah pada tahun lalu kita diberikan satu kolom. Di situ ketika definisi operasional tidak dipahami dengan baik, tidak dengan jelas gitu, karena memang banyak yang sumir, itu maka diberi kolom di situ untuk diisikan, diberikan penjelasan. Nah, karena itu sementara ini di sini tidak ada yang sekarang ini, ya kolom itu tidak ada. Untuk itu, setelah ini mungkin kalau tidak harus hari ini, menurut kami kok sebaiknya ada waktu pembahasan untuk ada penjelasan tentang setiap definisi operasional yang ada di setiap indikator, sehingga kita tidak menerjemahkan masing-masing dan menjadi tidak selesai-selesai. Termasuk begini, di situ disebutnya misalnya dinas pertanian, tetapi yang ada di kabupaten kegiatan itu bukan di dinas pertanian misalnya. Nah, tapi kemarin sampai sampaikan ya nanti dijelaskan saja Bu di kolom penjelasan. Namun ketika kolom penjelasan ini tidak ada lagi, ini kan kemanain gitu kan? Nah, hal-hal seperti ini saya kira menjadi penting Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman di Satgas Pusat untuk bisa memfasilitasi kami di daerah supaya tidak menerka-nerka maksud dari setiap definisi operasional, dari setiap indikator, sehingga tidak salah menyampaikannya, karena ini menyangkut capaian. Jadi kalau mengisinya salah, saya yakin capaiannya jadi salah. Baik itu menjadi lebih baik atau baik itu tidak menjadi lebih baik. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Riko bisa ditanggapi. Baik, mungkin butuh bantuan Pak Emir juga ya terkait dengan upload ya. Saya rasa mungkin Pak Emir lebih kompeten menjawab apakah boleh dalam waktu yang berbeda mengupload lembar pengesahan, kemudian narasi maupun lampiran gitu. Tapi secara pribadi saya rasa mungkin memungkinkan saja bisa dipisah Pak ya. Tapi saya butuh klarifikasi dari Pak Emir atau teman-teman dari Kemendagri yang lebih kompeten. Terkait dengan definisi operasional, mungkin Bu Lina masih bergabung ya. Di sini mungkin bisa membantu menjelaskan definisi operasional.
Kita ke Pak Emir dulu ya, Pak Riko ya mungkin ya. Oh ya, silakan Pak Emir mungkin sambil nunggu. Pak Emir masih bergabung, Pak Emir bisa bantu menjawab mengenai upload. Masih Mas Febri. Terima kasih ke Pak Sugeng untuk usulannya. Jadi kalau untuk waktu upload itu memang kalau di web Aksi Bangda itu boleh Pak, boleh boleh berurutan, boleh bersamaan atau berbeda waktu, dibebaskan untuk daerah, karena kalau kita tetapkan bersamaan khawatirnya daerah belum selesai sudah terpaksa mengupload. Tapi kalau misalnya ada beberapa waktu, jadi mereka juga bisa mengupload tidak berurutan. Kita tidak mensyaratkan harus pada satu waktu, tapi bisa ada beberapa waktu. Demikian Pak Sugeng, Mas Febri. Ya, Baik, terima kasih Pak Amir. Iya. Ibu Lina masih bisa menjawab pertanyaan ya, Bu Lina? Baik, Kalau silakan. Silakan, kalau tidak ada Bu Lina, oke. Jadi begini. Terima kasih Pak Sugeng. Soal definisi operasional, memang syarat definisi operasional itu mestinya bahasanya itu adalah bahasa denotatif gitu Pak Sugeng ya. Tidak boleh duit tafsir apalagi multi tafsir gitu, karena itu adalah yang menuntun kita untuk memahami setiap indikator itu tidak boleh bermakna ganda gitu ya. Tapi faktanya memang Pak Sugeng, ini di definisi operasional itu memang bisa menjadi berbeda tafsir seperti itu. Kalau memang itu ada beberapa paham soal definisi daripada definisi operasional itu gitu. Tadi Pak Sugeng sudah menjelaskan juga kalau kita tafsirnya salah atau berbeda gitu, maka pengisiannya juga akan pasti berbeda gitu, dan hasilnya juga pasti akan berbeda. Ini juga memang perlu kita hindarin. Untuk itu barangkali saya dengan kawan-kawan di Satgas Pusat dan teman-teman di BKKBN mungkin akan memberikan beberapa indikator yang kita duga, yang kita tafsirkan itu bisa menjadi punya pemahaman yang berbeda. Mungkin akan kita berikan catatan-catatan di sana Pak Sugeng ya. Nanti biar Pak Riko, nanti kita duduk hari ini, kita selesaikan itu untuk kita berikan definisi operasional yang dimaksud itu apa dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Prinsip bagi saya, definisi operasional itu harus denotatif, tidak boleh bermakna ganda, apalagi multi seperti itu. Saya kira itu mudah-mudahan kita bisa menjembatani itu Pak Sugeng ya. Terima kasih. Kalau pertemuan Zoom seperti ini barang juga ya beberapa jam gitu, 1-2 jam gitu nggak mungkin ya Pak. Misalnya kita bahas bareng se-Indonesia karena itu bisa jadi penafsiran di Kabupaten A dengan Kabupaten B juga beda. Ini pengalaman kami tahun lalu. Jadi pada waktu penyusunan laporan ini kan kami kumpulkan Pak. Ini di Lampung kami kumpulkan seluruh kabupaten kota, kita bagi desk gitu kan. Nah itu kasusnya ya beda-beda tiap kabupaten ternyata. Nah bahkan dalam satu kabupaten itu ada 4 orang yang juga punya pendapat juga yang berbeda. Nah ketika itu kita ibarat orang buta ketemu orang buta, ini kan bisa nyasar semua gitu kan, karena kita nggak tahu yang mana yang benar. Tapi kalau misalnya ini ada penjelasan yang diberikan, kita bahas satu pemahaman, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Atau kalau itu tidak memungkinkan, misalnya untuk Zoom atau apapun pertemuan untuk membahas itu, bisa nggak ada semacam ruang untuk kami bertanya dan kemudian nanti bisa dijawab ya, seperti QA gitulah ya. Sewaktu-waktu bisa dijawab ketika ada kesulitan itu. Mungkin itu Pak Ipin, mohon maaf. Iya Pak Sugeng, kalau untuk ngebahas tentang penjelasan soal definisi operasional melalui Zoom, saya kira bukan 1 jam Pak, waktunya bukan 7 jam juga, kayaknya sih 17 jam juga agak sulit kita mencari diskusi, apalagi beberapa definisi operasional yang kita harus pahami, karena dari sekian ratus orang, kita punya sekian ratus pula tafsir terhadap definisi operasional itu. Berikan kami waktu Pak Sugeng, kami akan duduk, kami akan
betul-betul telaah itu definisi operasional yang memang dia punya potensi untuk duit tafsir atau multitafsir seperti itu. Nanti kami akan share lagi hasilnya ke Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada juga pemahaman yang berbeda atau belum dipahami dari penjelasan terhadap definisi operasional itu, kami buka ruang untuk diskusi. Tapi tahap pertama berikan kami waktu. Hari ini kami akan kita akan jelaskan tentang definisi operasional yang memang berpotensi untuk multitafsir seperti itu, Pak Sugeng. Terima kasih. Terima kasih Pak Ipin. Mungkin menambahkan Pak, karena memang untuk DO itu wewenangnya Bappenas ya, dan memang Bu Lina yang sempat ikut beberapa kali pertemuan penentuan DO tersebut ya. Nanti mungkin kalau memang beliau di akhir acara hadir, nanti bisa membantu menjawab pertanyaan Pak Sugeng ya terkait ini. Baik, untuk saya coba kolom chat dulu ya sebelum ke yang lain. Izin bertanya, untuk laporan semester 1 2023 dihitung dari akumulasi atau hanya capaian semester 1 saja? Lengkap, Pak Riko, ini berarti kan laporan hanya dari Januari sampai dengan Juni 2023 ya Pak Riko ya? Ya, Yang diupload. mohon saya dikoreksi Pak Ipin. Sepakat apa artinya yang kita diskusikan betul Pak Febri, akumulasi dari Januari sampai Juni. Bukan akumulasi dari tahun lalu ya, tapi hanya untuk tahun berjalan. Ya, tahun berjalan. Tahun berjalan. Itu betul Pak Riko, bahwa yang kita laporkan adalah semester 1 tahun 2023. Itu artinya kegiatan yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023, tidak akumulasi dari tahun sebelumnya, dan tidak per bulan atau tidak per triwulan, tapi per semester 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2023, akumulasi 6 bulan itu. Terima kasih. Baik Pak Ipin, terima kasih. Nah sebenarnya yang banyak nanya ini masih kita juga nih teman-teman Satgas nih. Bukannya nggak mau ya, cuma ada nggak dari Bapak Ibu TPPS nih, dari Bapeda, Dinkes, PDKB dari provinsi atau kabupaten kota yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan open mic dari Bapak Ibu TPPS provinsi atau kabupaten kota. Izin kami dari Buru Selatan, Pak. Yang mana duluan nih? Silakan Pak. Dari Buru Selatan, silakan Pak. Halo? Atau dari Papua tadi? Silakan Papua, Dinkes, tadi sempat open mic. Ya. Iya, selamat siang untuk kita semua. Salam sehat. Saya Ibu Ellen dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Terkait dengan indikator dari setiap indikator yang ada di laporan TPPS itu, ketika teman-teman mau membuat indikator, mungkin dikonfirmasi ke kami, maksudnya dari Kementerian Kesehatan, karena kami setiap indikator itu sudah punya definisi operasional yang sudah dituangkan sampai ke puskesmas-puskesmas. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih dari versi kita punya laporan TPPS dengan laporan yang rutin yang teman-teman di lapangan sudah tahu indikator-indikator itu definisi operasionalnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ellen dari Dinas Kesehatan. Tambahan ya Pak Riko ya, nanti jadi concern buat kita ya. Nanti kita konfirmasi ulang. Iya Pak Febri, sedikit menambahkan, sebenarnya indikator ini tidak dibahas di kita ya, artinya sudah difasilitasi oleh Bappenas ya, dan bersama dengan kementerian lembaga lain termasuk Kemenkes, Kemendagri, BPKKB juga terlibat, dan beberapa kementerian lain Bapak Ibu. Jadi yang kita share di dalam link di panduan itu adalah metadata termasuk definisi operasional yang memang dirilis oleh Kemendagri. Nah, beberapa indikator memang sampai saat ini kita masih minta konfirmasi lebih lanjut memang, begitu. Tapi setidaknya itu yang dirilis oleh Kemendagri, Bappenas, di mana Bappenas memang berwenang di dalam aturan itu melakukan pemetaan atau penterjemahan metadata untuk setiap indikator. Jadi tidak berada di kita sendiri saja dalam artian di Satgas atau di Sekretariat Pusat, tapi sudah dibahas oleh Kemendagri, Bappenas begitu, di leading oleh Bappenas. Dan yang tercantum di dalam
indikator-indikator yang kita sisipkan di setiap isiannya itu adalah DO, definisi operasional, yang memang sudah dibahas oleh Bappenas ya. Mungkin begitu tambahannya. Tapi meskipun demikian kita akan coba lihat nanti seperti yang disampaikan Pak Ipin tadi, bahas kembali ya, lihat indikator mana yang memang memiliki potensi multitafsir seperti tadi yang didiskusikan. Saya rasa mungkin itu tambahannya Pak Febri. Baik Pak, terima kasih. Saya lanjut dulu ya dari Bapeda GK, Bu Atik ya. Silakan Bu. Mohon izin bicara ya. Ini mengenai konvergensi yang pertama. Nah, ini kalau yang dari pelaporan yang dari Bapeda ini kan sebenarnya sudah banyak memenuhi apa ya istilahnya item-item. Nah, kalaupun sebenarnya itu ada laporan kemarin kan sudah disisipkan pada tahun terakhir, itu ada di aksi selanjutnya itu sudah ada. Nah, sebenarnya bisa menambahkan di situ apa istilahnya metrik yang akan di-upload atau apa itu sehingga kita nggak berkali-kali. Terus terang dari daerah itu kita menyita energi. Kemarin dari Bapeda itu sendiri kita terlalu rigid. Jadi istilahnya dari metrik-metrik itu kita seperti terjebak pada metrik, justru tidak mengentaskan istilahnya untuk langsung untuk intervensi. Tetapi ini yang untuk mohon maaf. Nah, terus kemudian sebenarnya itu bisa ditambahkan di dalam aksi-aksi tersebut, karena kita tinggal impor ekspor seperti biasanya itu. Nah, dan ini kalau tadinya konvergensi itu mau seperti itu, jadi sebenarnya kita juga tidak memberi contoh bahwasanya di mana konvergensi itu bisa dilakukan. Kalau bahwasanya ini saja istilahnya terdapat untuk pelaporan, masih sana masih entry lagi. Nah ini mohon maaf, kami di daerah itu sudah berusaha untuk memenuhi apa yang jadi indikator dari pusat itu. Akan tetapi begitu ini ada lagi, kita itu justru malah begitu banyak terjebak pada metrik-metrik itu, sehingga untuk dituntut itu malah untuk action itu terlalu apa istilahnya kesulitan. Nah, kemudian yang untuk Bapeda sendiri ini sebenarnya kan justru ketugasannya itu di perencanaan dan di koordinasi. Akan tetapi karena terlalu banyaknya istilahnya banyaknya ketugasan-ketugasan yang dibebankan kepada Bapeda. Nah ini kemudian sekalipun ini peak-nya itu nanti tadi kan belum ditetapkan peak-nya mau siapa. Nah itu yang dari Bapeda seperti itu. Nah kemudian apalagi ini nanti ditambah lagi. Nah istilahnya untuk konvergensi ini kurangnya. Jadi mohon kami ini menyuarakan dari daerah, dari pusat, mohon istilahnya untuk menyederhanakan langkah selanjutnya. Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih. Pak Riko dulu ya, Pak Edgar mungkin dari Kemendagri. Silakan Pak. Bisa tanggapi. Iya, ini lebih ke arah kebijakan ya. Mungkin Pak Ipin bisa menambahkan nanti. Tapi terkait dengan pelaporan, saya tidak terlalu tahu persis ya bagaimana yang Ibu sampaikan tadi berkali-kali, karena tidak mengetahui apa yang diisi di secara tadi. Mungkin Pak Emir bisa menjelaskan nanti yang di website Siwangda. Namun yang kita sampaikan di sini sebenarnya kewajiban pelaporan yang diatur di dalam Perpres gitu. Jadi apa yang diatur di dalam Perpres itulah yang kita sampaikan, dan pun kita minta di semesteran dan di akhir tahun, dan disebut pun di klausul di sana sewaktu-waktu jika diminta begitu. Artinya kita siap kapanpun. Jadi apakah ini terkesan menjadi berkali-kali, ini mohon saya bantu begitu, karena ini di luar kompetensi saya. Tapi apa yang kami gitu ya di sekretariat pusat ini hanya mencoba menerjemahkan kebutuhan pelaporan yang dilaporkan yang diamanatkan oleh Perpres gitu. Isinya apa? Isinya itu tadi ada capaian antara lampiran A Perpres, kemudian capaian laporan indikator pelaksanaan, di mana itu isinya
lima pilar tersebut dan run pasti. Nah, itu yang kita terjemahkan dalam pelaporan ini. Nah, sekian tanda tangan. Terlepas nanti ada beberapa yang bersifat sama ya dengan di Bangda, mungkin saya mau dibantu Pak Emir gitu atau Pak Arifin. Itu mungkin respon dari saya, Pak Febri. Mungkin secara kebijakan Pak Ipin bisa memberikan tambahannya. Silakan Pak Ipin. Ya, terima kasih Pak Febri. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Riko tadi menanggapi Ibu dari Bapeda Kabupaten Pasar Lupa. Apa yang kita lakukan adalah sebetulnya menyelaksanakan amanat yang ada di Perpres gitu ya, kalau tidak salah di pasar 25 gitu ayat 1 dan 2, di mana Bupati melaporkan kepada Gubernur. Katanya Mbak Laura sudah dikasih. Dan Gubernur melaporkan kepada Wakil Ketua Bidang Koordinasi dan ke Bangda lah, seperti itu setiap semester. Berarti dalam 1 tahun 2 kali atau sewaktu-waktu jika diminta seperti itu, sehingga apa yang kita bahas sekarang adalah dalam konteks melaksanakan amanat yang ada di Perpres 72. Soal tadi berkali-kali mungkin nanti mungkin teman-teman dari Bangda bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya yang selama ini berlaku, tetapi bahwa instrumen tadi yang disampaikan, dijelaskan oleh Pak Riko, itu justru kami coba menyederhanakan instrumennya, sehingga itu akan jauh lebih memudahkan laporan Bapak Ibu sekalian dari kabupaten kota maupun dari provinsi terhadap capaian apa yang sudah kita lakukan selama 1 semester ini. Nah, kalau kemudian ini jadi pekerjaan tambahan, saya tidak tahu ya kalau ini menjadi pekerjaan-pekerjaan di luar, karena ini adalah amanat dari Perpres seperti itu. Kita komit untuk melaksanakan dari Perpres, dan ini mekanismenya seperti diatur di dalam Perpres seperti itu. Itu barangkali Pak Febri mungkin minta tambahan dari Pak Emir atau Pak Arifin. Boleh, silakan Pak Emir atau Pak Arifin dari Kemendagri, silakan. Mohon izin, baru bergabung lagi, tapi ada di sini staf saya Pak Emir, Pak Emir, Pak Jul ya. Tadi gini, intinya sampaikan tadi tetap aksi tetap menyampaikan pelaporan ini melalui aksi Bangda Kemendagri Go.id ya gitu ya Pak Riko ya, Pak Emir ya. Itu yang tetap menyampaikan, tapi intinya betul, kami mengharapkan karena ini sosialisasinya bukan singkat sih, intinya tetap sesuai dengan kalender perencanaan yang sudah kita sepakati. Memang agak tahun ini kita percepat 1 Juli ya Pak, percepat 1 Juli. Memang seharusnya kan 2 minggu sebelum ini. Mudah-mudahan bisa nanti dipenuhi oleh provinsi, kabupaten, kota terkait dengan pelaporan ini. Mungkin itu aja Pak Ipin, Pak Riko atau Pak Febri. Mungkin dari Pak, mohon izin dari Pak siapa? Pak Jul, Pak Emir, Pak Emir, Pak Jul. Silakan Pak Zul atau Pak Emir bisa menambahkan. Iya. Sepertinya belum bergabung ya Pak Zul ya. Oh, mohon maaf, siapa ini Pak? Pak Zul atau Pak Emir? Nggak ada ya. Jadi kita lanjut dulu mungkin ya. Atau Pak Riko ada tambahan Pak? Cukup untuk sebentar yang pertanyaan tadi Pak. Baik. Silakan Bu Mawardi ya, dari TPS Pekanbaru. Oh ya, silakan Bu. Ya, tadi sempat resen ya.
Bisa di-unmute Bu Mawardi? Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Radina dari TPPS Kota Pekanbaru. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin lebih teknis ya. Yang pertama, apakah di aplikasi dalam format tersebut tidak tersedia tabel keterangan? Karena jika data tidak tersedia sehingga kita bisa melakukan justifikasi mengapa begitu. Karena begini, misal pada indikator APBDes, Kota Pekanbaru tidak punya desa sehingga mungkin nanti jika ada indikator pertanyaannya itu maka nanti nilainya akan 0 begitu, sehingga kita bisa melakukan justifikasi pada indikator-indikator yang mungkin kita tidak terdapat datanya, sumber datanya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada indikator yang membutuhkan 2 data yang bersisiran, itu bagaimana mekanisme pemfilterannya? Karena ini jujur saja menjadi kendala kita dalam penarikan data di tahun sebelumnya dalam mengumpulkan data TPPS ini. Misal contohnya seperti cakupan keluarga, misalnya cakupan keluarga prasejahtera berisiko stunting yang penerima bansos. Nah, ini kan akan ada data yang bersisiran antara keluarga risiko stunting dan di penerima bansos. Begitu, bagaimana mekanisme pemfilterannya, langkah-langkahnya, sehingga kita bisa mendapatkan data yang akurat seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu. Silakan Pak Riko. Ya, baik. Mungkin pertanyaan nomor 2, saya mohon bantuan dari Ditlaptik ya, atau yang mewakili Bu Lina mungkin terkait dengan data yang beririsan gitu maksudnya ya, penfilteran bagaimana. Tapi untuk pertanyaan nomor 1, jika itu dirasa dibutuh, itu memungkinkan itu kita tambahkan Bu. Hari-harinya butuh penjelas ya kenapa data itu tidak tersedia, sehingga tidak dijustifikasi 0 atau memang jelek gitu ya nilainya gitu ya, maksudnya gitu ya. Baik, baik, menjadi catatan kami Bu, jika mungkin nanti kita akan coba tambahkan untuk di beberapa indikator yang dirasa memang tidak memungkinkan untuk didapatkan di beberapa daerah ya. Baik, untuk pertanyaan 2, detail ini terkait dengan data, mungkin saya butuh bantuan Bu Lina, mungkin bisa menjawab ya, karena terkait dengan detail data ini saya apakah Bu Lina sudah kemampuan saya bergabung? Bu Lina mantau nggak ya? Khawatirnya beliau. Atau kita skip dulu Pak Riko? Ya, ya, saya rasa mungkin Bu Mawardi kita catat dulu, nanti kita sampaikan nanti ke yang lebih kompeten untuk menjawab ya data ini ya. Karena ini memang isu juga di tingkat pusat ya, untuk sumber datanya ini nanti kan antara Dinsos ya dengan OPDKB atau mungkin BKKBN setempat tuh untuk bisa datanya. Nanti kita akan minta dari Bu Lina yang lebih bisa menjawab. Saya kembali dulu ke Pak Emir tadi untuk bisa membantu menambahkan dari Pak Arifin. Pak Emir. Oh, bunyikan. Oke. Ya, silakan Pak. Makasih Mas Febri. Maaf tadi nggak bisa unmute, jadi agak beberapa kali. Jadi pertanyaannya yang pertama itu dari Bu Ati kalau nggak salah, ada duplikasi entry data. Memang kita akui bahwa dasarnya kalau untuk BKKBN adalah Perpres 72 tahun 2021 untuk pelaporan, sementara data yang kita masukkan itu untuk analisis situasi, terutama master unseat. Mau tidak mau memang ada duplikasi yang harus entry data. Nah, kalau di kita ada 64 indikator. Ini kita sudah gagas akan ada semacam sistem integrasi satu data yang digagas oleh Bappenas. Mudah-mudahan dengan adanya sistem satu data ini tidak ada duplikasi. Tapi untuk sementara ini, mohon Bapak Ibu, untuk duplikasi ini mau tidak bisa kita hindari. Untuk semester ini, saya mohon kepada semua Bapak Ibu untuk tetap melengkapi pelaporan maupun yang ada di web Aksi Bangda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masalah tadi yang disebutkan oleh Mas Febri. Masalah apa Mas Febri tadi? Satu lagi lupa.
Dari Bu Atik tadi, Pak. Ya, kalau Bu Atik kan masalah duplikasi data. Pengisian matriks, jadi sibuk mengisi matriks tadi ya, sehingga Iya. terjebak waktunya begitu. Iya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah ada semacam lembar kerja bantu. Dari lembar kerja bantu itu berupa bentuk Excel, nanti bisa di copy paste ke web aksi Bangda maupun ke pelaporan. Itu salah satu solusi yang bisa dilakukan. Kemudian untuk pembagian OPD-nya, kalau di web aksi Bangda, sudah dibentuk multi user. Jadi pada saat yang bersamaan semua OPD itu bisa kerjasama masing-masing OPD untuk pengisian indikatornya. Seperti itu, Mas Febri, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Pak Riko. Ya, terima kasih Pak Emir. Baik, makasih. Izin ya, saya coba fokus dulu ke teman-teman daerah ya. Jadi teman-teman Satgas ini kan nanti bisa nanya di luar forum ini. Bisa japri langsung ke Pak Riko. Dari Buru Selatan dah. Pak, siapa tadi? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya yang ingin saya tanyakan. Kebetulan kita di Maluku ini kan daerahnya kan pulau-pulau. Jadi memang untuk dari segi konektivitasnya agak susah. Nah, teman-teman dari Puskesmas itu kadang-kala memasukkan data ke kita itu agak sedikit setengah mati juga. Nah, kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya solusinya bisa ditambahkan nggak untuk Puskesmas pelaporannya biar sekalian kita sosialisasikan ke Puskesmas biar satu kali gitu. Jadi langsung bisa dihitung semuanya untuk beberapa indikatornya kesehatan, dinas kesehatan. Mungkin seperti aja Pak. Makasih. Mangga Mas Riko. Baik, sebenarnya secara teknis itu memungkinkan Pak. Cuma dalam indikator ini kita tidak membagi atas instansi karena yang menjadi penanggung jawab laporan itu adalah tim percepatan proses stunting, artinya satu entitas yang memang dibentuk sebagai tim percepatan proses stunting. Terlepas nanti dari setiap indikator itu ada tanggung jawab Puskesmas maupun dinas kesehatan maupun dinas-dinas lain, kita tidak mengidentifikasi itu gitu, karena bisa jadi beberapa indikator ada berasal dari satu instansi A di daerah A gitu ya, namun di daerah lain didapatkan dari instansi yang lain begitu Pak. Tadi yang disampaikan seperti dinas pertanian gitu, ternyata bukan dinas pertanian yang mengerjakan gitu, sehingga kami di sini artinya memfasilitasi pelaporan TPPS ini tidak mengkotak-kotakan atas OPD atau instansi terkait, meskipun nanti jelas ya ini Puskesmas gitu Pak. Jadi kita tidak mengkotakkan seperti itu sementara Pak. Pak dari Buru Selatan tadi, mohon izin. Begitu kira-kira Pak Febri tanggapan saya. Tapi dalam pelaksanaannya nanti bisa berbagai cara pendekatan ya. Artinya pelaporannya tetap melalui tools, tapi dalam proses pembagian atau pengumpulan datanya nanti kan kita bisa sebar ya. Artinya instrumen-instrumen itu di tingkat TPPS didiskusikan, instrumen indikator A sampai 10 ini punyanya siapa gitu ya, diidentifikasi. Kemudian berikutnya seperti tadi di Pak Firman di Kalimantan Timur ya, tadi di Pasir bisa mengidentifikasi ini ada 10 OPD yang bertanggung jawab dengan sekian indikatornya. Artinya itu bisa diidentifikasi dan bisa dibagi begitu pengisian indikator-indikatornya. Saya rasa begitu mungkin strateginya Pak. Jadi bisa pendekatan banyak cara ya, manual gitu atau by WA dulu gitu ya dan seterusnya. Saya rasa mungkin itu Pak Febri. Bisa menambahkan Mas Diko? Ya, silakan Pak. Ya. Untuk data pelaporan diharapkan itu adalah data yang terakhir, data yang di semester antara Januari sampai Juni tahun 2023. Kalau data yang di web aksi Bangda memang diharapkan data terakhir, tapi kalau tidak ada boleh menggunakan data tahun sebelumnya. Demikian Mas Riko untuk menjawab pertanyaan dari siapa ini? Dari Buru Selatan. Ya.
Jadi diharapkan untuk data pelaporan itu yang data terakhir dari Januari sampai Juni. Demikian Mas Riko, Mas Febri. Terima Siap. kasih Pak. Terima kasih Pak. Dari Kabupaten Karimun, Bapak Litbang, ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ikhwan dari Bapeditbang Karimun. Terkait masalah indikator ini kan sebenarnya tidak untuk laporan TPPS seperti yang sampaikan Bapak tadi. Kalau berdasarkan indikator yang dimintakan di laporan TPPS kan ada di entry web Bangda. Saya sarankan di dalam saya sarankan untuk duduklah lebih dulu. Mungkin Bappenas dan Bangda terkait indikator ini supaya daerah tidak 2 kali entry, Pak. Karena memang kita di Bapelitbang kan memang setiap tahun kita untuk menginput web Bangdanya itu kita melibatkan beberapa sektor. Tidak hanya OPD, tetapi juga instansi vertikal juga kita libatkan, seperti Kemenak dan lain sebagainya. Tentu hal ini juga kalau seandainya sama indikatornya ini memang harus kita dudukkan. Tapi tadi di terakhir tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang saya agak sedikit ragu tadi kalau memang TPPS ini tahun berjalan, artinya memang ada beberapa indikator-indikator yang belum tercapai. Oleh karena itu kalau seandainya memang kalau ini tetap juga ngotot supaya tahun berjalan, saya pikir tidak maksimal. Tetapi kalau seandainya capaian-capaian itu bisa dilakukan tahun yang lalu, ini tentu akan lebih mudah bagi tim TPPS Kabupaten Kota untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, tentu dalam hal ini juga saya ingin menyarankan, Pak, tentukan dalam mekanisme pelaporannya ini TPPS Kabupaten Kota itu menyampaikan ke TPPS provinsi melaporkan ke TPPS nasional. Saran saya untuk lebih penekanan ini sebelum melaksanakan laporan akhir ada dulu review laporan di tingkat TPPS Kabupaten Kota. Oleh karena itu entah itu apakah reviewnya secara menyeluruh atau secara mandiri, paling tidak dalam review ini nanti akan kita lihat di mana kendala-kendalanya untuk pelaksanaan pelaporan aksi indikator-indikator yang ada di laporan tersebut, supaya apa-apa yang menjadi prioritas dalam jalan. Terima kasih, saya pikir juga. Ngurus apa, Pak? Terima kasih Pak. Iya, Pak Riko ingin menanggapi? Baik ya, terima kasih Pak siapa tadi? Pak Ikhwan dari Karimun. Ya. Baik, setuju Pak. Jadi artinya review laporan itu dan sejogjanya memang harus dilakukan gitu ya, baik secara berjenjang maupun di tingkat kabupaten kota sendiri. Sebelum angkanya itu disubmit melalui disampaikan ke Kemendagri atau ke kami begitu. Jadi sebelum data itu rilis dari kabupaten kota, memang sebaiknya berdasarkan kesepakatan. Yang pertama, kemudian yang kedua terkait ini kan pelaporan tengah tahun ya Pak. Nah, betul Pak, ini adalah pelaporan proses. Jadi kita akan memahami ada indikator-indikator yang memang tidak akan tercapai 100% gitu, sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan itu memang sudah kita pahami bersama. Mungkin Pak Ipin bisa menjelaskan, artinya kita tidak akan menuntut pencapaiannya 100% Pak. Artinya apa yang terlaporkan, dan itu memang menjadi bagian dari proses gitu, nah itu yang akan kita terima begitu. Dan dalam pelaporan ini saya rasa tidak ada justifikasi, artinya ini menjadi catatan tanda kutip tidak baik ya karena capaiannya rendah, tapi ini kita jadikan sebagai informasi proses pelaksanaan, dan kemudian dari monitoring tengah tahun ini yang kita lakukan, kemudian strategi percepatannya seperti apa, itu yang mungkin yang di tingkat kabupaten kota atau provinsi bisa mengidentifikasi, karena Bapak Ibu yang lebih paham di daerah gitu ya,
bagaimana menyikapi pencapaian-pencapaian indikator. Saya rasa mungkin itu Pak Febri, mungkin Pak Ipin bisa menjelaskan terkait dengan pencapaian indikator tengah tahun ya. Ya, silakan Pak Ipin. Iya, sekali lagi ya bahwa apa yang kita lakukan itu kan dasarnya dari Perpres gitu, bahwa kita diminta laporan itu per semester. Itu kalau dilihat dari narasinya memang itu minimal, karena dan sewaktu-waktu dapat diminta jika diperlukan seperti itu. Jadi minimal itu per semester. Sehingga kalau per semester berarti per 1 tahun itu kan ada 2 kali laporan ini dari Januari sampai dengan bulan Juni seperti itu, sehingga kita punya kewajiban untuk melaporkan capaian dari masing-masing indikator itu 2 kali dalam 1 tahun seperti itu. Saya kira itu jelas di dalam Perpres yang menjadi acuan kita di dalam pelaksanaan percepatan penurusan ranking. Itu aja dari saya, Pak Febri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ipin menambahkan ya terkait tadi indikator yang mungkin tidak terlaporkan, tapi Mas di Perpres tetap dilaporkan yang mungkin nilainya juga tidak bisa disampaikan semuanya. Baik, dari Bapak Ibu dari Kabupaten Kota, TPPS atau Provinsi, silakan. Ada dari Bapak Ibu TPPS Kabupaten Kota atau Provinsi? Saya dari Kabupaten, boleh Pak? Izin. Oh, silakan. Dari mana Bu? Mohon maaf, soalnya namanya simple banget. Dari mana? Saya dari Kabupaten Baru, Puspa Pak. Oh iya, Baru, Sulsel ya? Iya, betul. Ya, silakan Bu. Yang ini, tadi saya agak sedikit sependapat dengan penanya sebelumnya. Saya sangat paham bahwa pelaporan TPPS ini merupakan sebuah proses, kita mau lihat perkembangannya dan lain sebagainya. Tapi menurut saya hematnya kita kan juga sudah menginput di Webmon. Nah, menurut saya untuk perkembangan progresnya itu mungkin bisa dilihat di Webmon. Adapun untuk soalnya ini kayaknya penginputannya jadinya 2 Pak. Jadi sejujurnya itu sedikit bagaimana ya Pak, kerja 2 kali gitu Pak. Jadi kalau misal, dan apakah nanti pelaporan TPPS ini akan disinkronkan atau dilinkkan dengan hasil penginputan Webmon? Apakah ada penelusurannya nanti ataukah bagaimana? Karena kalau misalnya sama aja mungkin ya diintegrasikan aja sekalian, karena kalau saya tidak salah tadi untuk pelaporan TPPS ini linknya juga beda lagi, tidak sama dengan Webmon. Mungkin hanya itu sih Pak, apakah misalnya saya hanya mau bukan praktisnya ya, maksudnya hematnya bagaimana antara Webmon dan pelaporan TPPS ini, karena kalau hanya mau melihat progresnya saja, mungkin dari Webmon kan sudah per aksis itu sudah dikunci, sudah ada pelaporannya, mungkin tinggal di print atau bagaimana. Kalau instrumennya atau toolsnya dibuat agak beda lagi begitu dan esensinya sama, mungkin kurang efisien gitu, efektif dan efisien. Ini hanya pendapat awal aja ya Pak, mohon maaf. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tidak apa-apa Bu, ini hampir sama di sebagian besar kolom chat, tapi saya tidak ingin mengulangi Bu. Tadi sudah disampaikan oleh Kemendagri juga. Pak Ines silakan mau. Pak Ines ini tahu aja. Jadi gini Mas Febri, saya melihat dari chat itu kan ternyata memang banyak kabupaten kota yang merasa ini duplikasi. Itu tidak dipungkiri memang duplikasi. Iya, tapi kita juga melihat bahwa pelaporan ini adalah berjenjang TPPS. TPPS ini adalah kumpulan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang ada di masing-masing daerah, kabupaten maupun provinsi. Nah, yang dipermasalahkan dari banyak daerah adalah duplikasi ini. Ini adalah perangkat daerah umumnya adalah Bapeda ya, Bapelitbangda segala macam. Nah, sebenarnya dengan adanya format kertas bantu kerja, ini bisa diserahkan ke sekretariat TPPS untuk menginput laporan. Jadi kalau dari perangkat daerah itu melengkapi datanya, kemudian untuk mengisikan dan melaporkan itu adalah kewajiban dari TPPS. Agak berbeda kalau kita lihat dari peraturan yang sudah. Nah, kalau perangkat daerah itu lebih berkewajiban ke web aksi Bangda,
Tapi kalau untuk pelaporan ini adalah kewajiban dari dan tugas dan fungsi adalah TPPS. Nah, siapa yang TPPS ini? Inilah yang memang perlu didiskusikan di masing-masing di daerah agar efektivitas dari TPPS ini di tiap daerah itu berjalan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang namanya definisi operasional di LGCB ASR ini di Kemendagri sudah disosialisasikan ada semacam surat edaran nomor 400 yang dimana ada masing-masing DO per indikator, kemudian targetnya, kemudian juga penanggung jawabnya, sehingga itu bisa menjadi acuan. Jadi mohon Bapak Ibu bedakan ya, kalau untuk web aksi Bangda itu adalah memang tanggung jawabnya perangkat daerah OPD, tapi kalau untuk pelaporan itu adalah tanggung jawabnya TPPS. Mudah-mudahan tidak ada lagi kesan bahwa ada duplikasi, karena ini perannya sudah masing-masing ini. Itu yang perlu dipahami dan disadari di masing-masing daerah. Dan satu lagi mungkin bahwa untuk setiap pelaporan ini perlu diketahui oleh KDH. Banyak laporan-laporan ini yang tidak sampai KDH, pada saat KDH itu rakortek di pusat, itu mereka istilahnya tidak menginfokan capaian-capaian indikator yang ada di masing-masing daerah. Demikian Mas Febri, Mas Riko, Pak Ipin, terima kasih Bapak Ibu. Ini cukup jelas ya, mudah-mudahan. Saya mohon izin Mas Febri, saya Andi dari Sulsel menanggap tadi dari Mas Emir. Halo Mas Emir. Halo juga. Kedengaran suaranya Mas Febri? Kedengaran. Jelas. Halo. Silakan Pak Andi ya. Halo. Kedengaran suaranya Mas Febri? Kedengaran Pak. Halo Mas Febri. Kedengaran Pak Andi, silakan Pak. Oh iya. Oke, baik. Saya menanggapi tadi, mohon izin saya langsung saja mungkin Mas Febri, Pak Ipin mohon izin. Apa yang sudah saya menyimak dari tadi hanya memang putus-putus. Jadi pertama poinnya adalah tadi menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Emir tadi. Saya pikir poin pertama yang harus dilakukan adalah bukan persoalan duplikasi dan lain-lain sebagainya. Jadi perlu ada kolaborasi sistem yang sudah dibangun selama ini oleh Kemendagri. Lalu kemudian ada mekanisme proses pelaporan TPPS juga yang sudah dilakukan selama ini. Dengan adanya Satgas Pusat dengan LGBCR itu di Kemendagri, saya pikir ini tinggal kita bagaimana melakukan kolaborasi sistem sebetulnya supaya tidak ada istilah di dalam bagaimana melakukan sebuah duplikasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sistem pelaporan. Nah, kalau yang lalu itu sudah disepakati proses sistem pelaporannya itu secara berjenjang, dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan di forum ini, banyak pertanyaan di chat dan lain sebagainya. Siapa yang akan melakukan siapa? Justru sebetulnya itu sudah terukur apa yang sudah dilakukan selama ini, itu saja yang dilanjutkan. Kemudian tinggal proses pelaporannya, yang mana yang perlu diintegrasikan, itulah yang akan dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah selama ini kan sudah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri, begitu juga dengan BKKBN. Itu juga yang dikeluarkan pada tahun ini untuk proses penyusunan laporan TPPS dan mekanismenya disampaikan kepada daerah, biar juga daerah tidak kebingungan. Yang keempat adalah pembahasan internalisasi terkait dengan capaian indikator, dan capaian indikator itu sebetulnya juga sudah ada, tinggal seharusnya ada rembuk dulu sebelum proses pembahasan daripada setiap masing-masing indikator, supaya kita tidak debat kusir bagaimana proses yang harus dilakukan oleh daerah, karena kita menyimak dari tadi hanya pertanyaan-pertanyaan itu saja. Perlu ada integrasi sistem yang sudah dibangun oleh pusat. Saya kira itu Mas Febri. Makasih. Baik, Pak Andi, izin ya karena waktu sangat terbatas. Pak Andi, sebenarnya ini bagian kolaborasi Kemendagri dengan BKKBN tadi. Mohon maaf, mungkin belum sempurna. Ini dalam proses ya. Bu Tuti Rahmawati, terakhir Bu, sebelum kita akhiri. Mudah-mudahan beda pertanyaannya Bu Tuti ya, yang sampai sama pertanyaannya Bu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tuti dari Bank Provinsi Riau.
Mungkin hanya satu pertanyaannya ini. Tadi dalam link yang sudah di-share untuk kita penyusunan laporan, itu sudah sangat baik sekali dibandingkan dengan kita pelaporan semester sebelumnya. Karena kami dari provinsi juga sudah melakukan review terhadap laporan kabupaten kota dan itu banyak sekali catatan-catatan yang kami berikan. Kebetulan nanti tanggal 26 kami akan melakukan asistensi juga dengan kabupaten kota sebagai informasi. Tapi mungkin satu PR-nya mungkin metadata itu harus disosialisasikan, Pak. Di dalam link itu kan ada metadata. Nah, pemahaman terhadap metadata yang sebenarnya sudah sangat detail di dalam link yang di-share itu, tapi kita perlu membahasnya itu lebih lanjut dan supaya kita itu kan saya yakin sudah melalui pembahasan dengan KL pengampunya. Jadi kalau bisa itu disosialisasikan metadata semua indikator yang memang itu sudah fix dari kementerian sehingga seluruh Indonesia sama gitu pemahamannya gitu. Jadi mungkin saran aja kepada Sekretariat TPPS Pusat dan juga kepada Bappenas juga untuk menginisiasi ini menjadi satu data sesuai dengan amanat Perpres gitu. Jadi mungkin itu sedikit saran aja, mudah-mudahan bisa. Terima kasih Bu Tuti. Langsung ada kegiatan tanggal 26 ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, izin ya karena memang sudah waktunya juga kita akhiri. Bapak Ibu TA, KPM atau PM nanti bisa berhubungi langsung dengan Pak Riko ya, secara japri kalau misalnya ada yang kurang. Bapak Ibu juga dari TPPS bisa menghubungi juga teman-teman Satgasnya ya. Kalau memang ada yang informasi yang kurang, nanti bisa dikoordinasikan atau bisa menghubungi langsung dengan Pak Riko. Nah, tadi Bu Lina sempat japri ke saya nih, beliau akan menutup ya, sekaligus akan menjawab terkait dengan pertanyaan tadi, metadata dan definisi operasional. Halo Bu Lina, sudah bergabung? Ya, sudah Mas Febri. Oke, silakan nanti bisa langsung menanggapi ya terkait tadi tuh DO, metadata, peran Bappenas, BKKBN untuk ke daerah. Silakan Bu, dan menutup ya Bu pertemuan kita siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Febri, terima kasih juga Mas Riko yang sudah tadi menyampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Riko juga yang sudah menyampaikan terkait dengan tata cara bagaimana kita akan melaporkan untuk pelaporan semester 1 di tahun 2023. Dan juga Pak Emir tadi tentunya yang juga sudah melengkapi ya kaitannya dengan diskusi kita pada pagi hari, dan Pak Arifin mungkin mudah-mudahan masih bergabung. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami tekankan Bapak dan Ibu atas apa yang sudah kita diskusikan bersama. Jadi kami tentunya juga menyambut gembira atas apa pertanyaan-pertanyaan gitu ya, baik melalui yang disampaikan melalui secara langsung ataupun di dalam kolom chat, dan ini juga tentunya menjadi saran dan masukan yang berharga untuk kami di tingkat pusat seperti itu. Baik, pertama Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang kami sampaikan di saat awal tadi bahwa terkait dengan pelaporan semester 1 tahun 2023 ini sebetulnya adalah tidak ada perubahan terkait dengan konten substansinya. Kalaupun ada perubahan, ini adalah lebih pada melengkapi saja, begitu ya. Jadi tidak ada perubahan dari aspek substansi ataupun indikator yang dilaporkan. Kemudian yang kedua adalah bahwa perubahan yang kemudian kami sosialisasikan pada hari ini bersama-sama Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Pusat, kemudian juga Pusat Pengendali Data, Stunting, dan juga Kementerian Dalam Negeri adalah terkait tata caranya. Jadi yang merubah atau yang berubah adalah terkait tata cara dan metode atau tools-nya. Jadi yang sebelumnya untuk data dan indikator capaian ini kita laporkan melalui Excel, sekarang dengan menggunakan tools gitu ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riko. Nah, terkait dengan tools ini tentunya juga nanti dari Sekretariat Pelaksana dan juga Kemendagri akan memberikan walaupun di dalam kolom chat juga sudah ada ya terkait bagaimana panduannya, baik itu metadata, kemudian juga terkait dengan tata cara pelaporannya dan bagaimana mengakses linknya. Kemudian yang ketiga terkait juga yang tadi yang paling banyak adalah terkait apakah ini kemudian menjadi duplikasi. Terima kasih Pak Emir tadi sudah menjelaskan gitu ya bahwa ini sebetulnya adalah sesuatu yang sama yang kemudian memang ini sudah secara rutin kita lakukan dari tahun kemarin. Sekali lagi yang menjadi perubahan adalah terkait dengan toolsnya saja.
dan ini tidak kemudian teman-teman dari provinsi maupun kabupaten kota melakukan entry 2 kali. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa hasil input dari yang sudah dimasukkan di dalam tools ini bisa di-download dalam bentuk PDF dan itu kemudian yang di-upload ke dalam web Kemendagri. Nah, ini memang terkait dengan proses integrasi sistem, tentunya ini masih berjalan di tingkat pusat, tetapi yang sedang kita upayakan bersama adalah memang untuk terkait dengan pengumpulan dan juga pengolahan serta analisis datanya ini dapat kita lakukan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri seperti itu, sehingga memang salah satu keuntungan juga yang kita dapatkan dari penggunaan tools ini adalah bahwa kita dapat secara langsung juga diberikan feedback gitu ya, dan juga dapat kita melihat nanti untuk feedbacknya adalah bisa membandingkan capaian antara dalam satu kabupaten kota, maksudnya dalam satu provinsi untuk melihat per kabupaten kota dan lainnya ini secara langsung dan bisa lebih mudah. Sehingga hal-hal yang tadi kemudian didiskusikan mohon menjadi pertimbangan dan juga masukan untuk kita semuanya, bahwa ini memang adalah dari hasil evaluasi kami bersama terkait pelaporan yang sudah dilakukan di semester 2 atau di semester di tahun 2022, mohon maaf, di tahun 2022 kemarin, bahwa sebetulnya ketika kita kemarin dari Sekretariat Pelaksana Pusat, gitu ya, TPPS Pusat akan melaksanakan pelaporan monitoring hasil evaluasi kinerja daerah kepada Wakil Presiden gitu ya, bahkan kepada Bapak Presiden, ini agak mengalami kesulitan karena proses yang masih manual terkait dengan pelaporan melalui Excel tadi. Jadi sekali lagi tools ini adalah mempermudah. Kalau kemudian hari ini masih ada ya teman-teman yang menganggap bahwa kelihatannya masih ribet atau sebagainya gitu ya. Nanti coba direview kembali dulu gitu ya. Kita coba sama-sama terlebih dahulu mencoba, karena secara sistem sebetulnya ini sama gitu ya, lebih kepada memang memasukkan data atau capaian dari indikator yang mana kemudian yang dilaporkan ini adalah dari capaian dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian terkait dengan metadata, Bapak dan Ibu tentunya karena keterbatasan waktu kita hari ini dan memang tujuan untuk pertemuan hari ini adalah memang terkait untuk sosialisasi untuk tools, kita akan membuat gitu ya bersama-sama nanti dengan Bappenas, karena kita juga sebetulnya ada agenda terkait dengan Forum Data Nasional. Nah, itu di dalamnya atas masukan Bapak dan Ibu pada diskusi hari ini, kita akan juga coba membedah terkait dengan metadata untuk indikator-indikator baik itu Perpres 72 maupun Ranpasti. Jadi terima kasih atas masukannya tadi. Dan jika terakhir kaitannya dengan kapan waktu pelaporan, betul sekali. Jadi memang untuk pelaporan semester 1 maupun semester 2 ini sudah ada ketentuannya di dalam Ranpasti. Kalau untuk semester 1 maka ini sebetulnya memang adalah di bulan Juli gitu ya, di tanggal 15. Namun tadi sudah kami sampaikan di awal dan juga tadi sudah ditekankan juga oleh Pak Ipin bahwasanya terkait dengan progres untuk pelaporan ini juga akan menjadi pembahasan di dalam seminar pada Hari Keluarga Nasional nanti, sehingga memang kita mengharapkan bahwa laporan ini sudah dapat diinput dan disubmit ini sebelum di tanggal 1 Juli. Nah, kalau kemudian kita terkait dengan prioritasnya, karena ada dua jenis gitu ya, laporan naratif dan juga laporan terkait dengan capaian data indikator, maka sebetulnya dua-duanya penting gitu ya, dua-duanya penting, namun yang didahulukan mohon ini adalah terkait dengan capaian data dan indikator terlebih dahulu yang dilaporkan melalui tools. Nah, karena bahan dari data indikator yang dilaporkan melalui tools ini juga menjadi bahan asupan Bapak dan Ibu dalam melakukan pelaporan dalam bentuk naratifnya, begitu ya. Nah, ini laporan naratifnya bisa disusulkan sampai dengan tanggal 15 Juli sesuai dengan radiogram Kemendagri.
memang semuanya kita berharap 1 Juli dapat sudah terkumpul, tetapi untuk yang laporan naratif mungkin kalau memang kemudian ini secara waktu kemudian ini belum selesai, dapat kita extended sampai dengan 15 Juli. Tetapi semangatnya adalah kita upayakan semuanya dapat terkumpul di 1 Juli terlebih dahulu. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu hal-hal yang kami tekankan terkait dengan diskusi dan sosialisasi pada hari ini. Sekali lagi kami mohon perkenan Bapak dan Ibu dapat juga silahkan untuk terkait dengan link untuk pelaporan ini dapat dicoba-coba gitu ya. Dan satu lagi mungkin mohon maaf Pak Mas Febri dan Bapak Ibu ya. Yes. Bu Lina? Iya. Iya, ini mohon maaf, ini ada pertanyaan terakhir. Tadi Bu Lina lagi keluar, berarti ditanya. Mengenai data yang beririsan antara KBS yang memperoleh PKH, itu gimana solusinya itu? Mereka susah mencari datanya. Gitu. Oke, baik. Untuk yang... Oh ya, ya ini sudah masuk ke metadata ya Mas Febri ya. Ya, baik, betul terkait dengan ada indikator kaitannya dengan data PKH begitu ya, juga dengan data keluarga berisiko stunting. Jadi memang di dalam tools untuk kita melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting atau biasa teman-teman menyebutnya adalah Verval KRS, ini memang ada kemudian pertanyaan terkait apakah keluarga ini mendapatkan bantuan, gitu ya, bantuan sosial yang di dalamnya tentu termasuk adalah juga PKH. Nah nanti di 2023 ini juga akan ada lagi. Nah kemudian sebetulnya begini Bapak dan Ibu terkait dengan bantuan PKH, begitu ya. Memang secara sistem kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Kementerian Sosial sehingga pada pemaparan dari materi Bapak Kepala BKKBN itu biasanya memang sudah ada terkait dengan berapa sih kemudian keluarga berisiko stunting yang mendapatkan PKH. Namun demikian Bapak dan Ibu, ini memang kelihatannya adalah terpusat begitu ya. Tetapi tentunya ini juga datanya ada di Dinas Sosial begitu ya. Sehingga dapat saja silahkan untuk ketika memang dari Dinas Sosial juga ada terkait dengan data tersebut, ini dapat dilaporkan berdasarkan memang berapa kemudian keluarga berisiko stunting yang mendapatkan PKH. Nah, problemnya adalah dari data dinas sosial gitu ya, kemudian ini kan belum ada keluarga berisiko stuntingnya gitu ya, gitu kan ya Mas Febri ya. Nah ini sebetulnya ini dapat dilakukan dengan melakukan pemadanan data, termasuk pada hari ini sebetulnya juga teman-teman dari kabupaten kota ini sedang dalam masa orientasi begitu terkait bagaimana kita melakukan penggabungan data berdasarkan NIK yang sama. Misalnya data dari pendataan keluarga, kemudian digabungkan dengan data penerima PKH. Kemudian kita gabungkan mana irisannya keluarga berisiko stunting yang kemudian diiriskan dengan data penerima PKH. Kurang lebih begitu Mas Febri. Ini secara teknis bisa dikuasai oleh teman-teman di Satgas begitu ya. Tetapi tentunya ini harus ada keterbukaan data dari Dinas OPDKB Kabupaten Kota dengan Dinas Sosial. Sehingga kemudian datanya ini dapat dipadankan dan digunakan secara bersama-sama. Kenapa? Kenapa kami sebetulnya kemudian juga Bapak dan Ibu, kemudian ini tidak menggunakan data pusat saja. Nah ini supaya gap-gap terkait dengan gap irisan gitu ya. Artinya kan kalau sudah digabungkan datanya, maka ada gap tuh. Ternyata ada berapa keluarga berisiko stunting yang belum mendapatkan PKH gitu. Nah itu yang kemudian dapat dilakukan intervensi. Arahnya memang ke sana dari data ini kemudian juga menjadi peta kerja terkait dengan intervensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan. Baik, itu mungkin Bapak dan Ibu beberapa penekanan yang dapat kami sampaikan. Terakhir mungkin terkait dengan siapa gitu ya yang kemudian menginput, ini tentunya ini diserahkan ya kepada TPPS provinsi ataupun kabupaten kota masing-masing dalam membaginya. Karena kalau di dalam petunjuk atau panduannya ini ada bidang data di dalam TPPS yang kemudian dikoordinasikan bersama-sama agar supaya peran dari dinas-dinas yang memiliki data ini dapat dikoordinasikan. Jadi ini silakan untuk dapat dirembukkan gitu ya di dalam TPPS-nya.
Walaupun tentunya ini bidang data tentunya juga yang lebih banyak seharusnya berkontribusi terkait dengan pelaporan ini. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ini beberapa hal tadi yang menjadi poin concern kita bersama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada VM kita hari ini, dan tentunya kami mohon perkenan maaf juga yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Kemendagri, Pak Arifin, Pak Emir, beserta seluruh TA yang hadir, dan juga Bapak dan Ibu dari Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Pusat, Pak Ipin, Mas Febri, dan juga seluruh teman-teman dan TPPS, Provinsi dan Kabupaten Kota. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, beliau sudah pertemuan kita pada siang hari. Terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk semuanya. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. In the live. Terima kasih Pak Febri. Sama Pak. Ya. Bu Aida. Ya, hari ini kita pendengar saja. Ya, betul. Jadi gimana? Udah siap? Semoga saja nanti lancar-lancar saja sehingga enggak begitu. Ya, kalau lancar kan kita hanya memonitornya aja. Enggak ada problem kan, Pak? Ya, insya Allah. Tinggal problem waktu aja nih kayaknya nih. Problem waktu ya. Ya, memang kan berlomba dengan kegiatan-kegiatan lain, tapi tetap kita semangat terus ini. Karena ini kan juga jadi kewajiban kita kan. Karena memang rezim waktu itu rezim yang tidak bisa dikendalikan. Ya, betul. Ya. Ya, yang penting tools-nya sudah final, itu yang prinsip. Betul. Nah, jangan sampai misalnya sedang berproses ada perubahan-perubahan, dan kalaupun ada perubahan semoga tidak signifikan. Iya, betul. Nah, sehingga kita bisa mengawalnya, mendampingi sesuai dengan tenggat waktu yang disediakan. Ini memang kegiatan ini lagi padat-padatnya nih. Ya, benar. Nah, cuma yang kasihan tuh teman-teman di kabupaten lumayan panjang. Kalau di provinsi sih simple aja sih, nggak terlalu ini. Karena cuma ada 11 indikator. Ya, sementara mereka 100 lebih. Ya, 146 indikator kabupaten, 26 desa, lalu yang gabungan ya 100 lebih ya, 100. Saya sebenarnya tadi ingin mengkonfirmasi untuk level provinsi itu ada beberapa indikator, tapi belum cek sih DO terbarunya itu masih tetap enggak, karena kalau tidak angka itu tidak akan pernah mengalami perubahan capaiannya. Itu yang ingin saya konfirmasi tadi. Yang indikator apa itu, Bu? Ada satu itu yang saya catat itu adalah indikator pilar 1 yang menjadi penanggung jawab Bangda, kemudian indikator pilar ini di provinsi tapi ya. Ya. Jadi di provinsi itu
yang menjadi pengampunya itu satu Bapeda terkait dengan penilaian kinerja konvergensi, kemudian yang kedua itu terkait dengan cakupan data ASFR, yang ketiga itu terkait dengan implementasi sistem surveillance gizi, dan itu Dinas Kesehatan. Kemudian yang satunya berkenaan dengan ada 4 tadi menurut saya ini yang perlu, kalau tidak dia tidak akan kabupaten yang memiliki regulasi mengenai kewenangan desa. Nah kalau ini nggak dijelaskan capaiannya itu tidak akan melakukan terjadi perubahan. Iya. Ibu, kalau yang data yang butuh pemadanan data antara PKH dan PK itu tadi kesimpulannya gimana ya Bu ya? Saya kok kelewatan ya, apakah harus diisi kosong karena pemadanan datanya belum atau gimana ya? Yang pemadanan data tadi Bu, kira-kira jawabannya apa nanti? Kan indikatornya Yang mana? Indikator yang mana? Jumlah KPS yang belum menerima bansos itu kan data dari PKH dan data dari PK itu dipadankan dipadankan sehingga ketemu mana-mana KPS yang belum menerima bansos. Tadi sih cuma dikasihkan jalan keluar aja sih tentang itu. Jadi memang harus terlebih dahulu masing-masing OPD pengampunya ya membuka datanya, baru ketahuan kan nanti ada gap antara KBS sama penerima PKH-nya. Nah cuma tadi terakhirnya tuh nggak disebutkan, jadi yang mana yang harus dicantumkan. Jalan keluarnya aja tuh anunya. KBS penerima itu kan kalau nggak salah bunyi anunya KBS penerima PKH kan? Bukan PKH itu, penerima bantuan sosial kalau nggak salah bunyinya begitu. Nah itu kan bisa menimbulkan persepsi bantuan sosial di situ apakah termasuk PKH atau ada jenis bantuan yang lain, sama dengan ketika sistem surveillance gizi. Teman-teman di Dinkes ini mempersepsinya itu sebagai EPPGBM. Nah, EPPGBM itu sistem itu menurut mereka sudah sangat lama, dan lalu ya karena semua kabupaten kota udah ada ya capaiannya 100%. Nah, jadi itu mungkin yang penting gitu. Yang tadi yang harus ada forum yang metadata, saya kira relevan juga. Tapi sebenarnya di Satgas sih enggak terlalu ini gitu kan. Ini kan teman-teman cuma dalam proses pendampingan. Ketika misalnya ada pertanyaan ya Satgas kan bisa memberikan penegasan, kan sebenarnya di sana aja fungsinya. Ya, kami Ibu, apakah bisa saya akhiri meeting? Baik, izin ke Ibu kita ini, Pak. Monggo, Pak.